وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Mau lihat kitabnya dulu? Nah, silahkan lihat kitabnya dulu. Nah, ini kitabnya Sifatul Jannah wa ma a'addallahu li ahliha minan na'im, disusun oleh Al-Imam Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Ubaid Al-Baghdadi Al-Hambali, atau dikenal dengan Ibnu Abid Dunya. Halaman berapa tadi? 192. Nah, kita langsung baca di kitabnya aja ya. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Abid Dunya meriwayatkan qala haddatsana Harun ibn Abdullah qala haddatsana Abu Usamah. Dari Abu Usamah tadi siapa? Hamad bin Usamah tadi. Qala haddatsana qala Hisham ibn Hasan akhbarani. Nah, ini Hisham bin Hasan mengatakan akhbarani. Kalau akhbarani ini ketemu langsung, aku membacakan kepada siapa? Zaid ibn al-Hawari. Terus kemudian dibenarkan oleh Zaid ibn al-Hawari bahwasanya Zaid ibn al-Hawari itu ngambil dari Abdullah ibn Abbas. Ini yang menunjukkan Hisham bin Hasan ini ketemu langsung, dan kemudian Abu Usamah Hamad ibn Usamah mengatakan haddatsana. Kalau haddatsana ketemu langsung, dengar langsung dia dari Hisham bin Hasan. Dari Abdullah bin Abbas, gimana hadisnya? Ya Rasulullah, anubdi ila nisa'ina fil jannah, qala walladhi nafsi biyadihi innar rajula minhum la yufdi fil jannatil wahidati ila mi'ati adra. Satu jalur dibawakan oleh Ibn Abi Dunya. Jalur yang kedua, qala haddatsana Harun. Harun siapa? Harun ibn Abdullah. Qala haddatsana Husain al-Ju'fi. Harun juga mengambil dari Husain al-Ju'fi. An Zaidah, pakai an ini, dari Zaidah an Hisham, pakai an juga. Enggak tahu Zaidah nih an ini ketemu langsung atau ada perantara, Allah taala a'lam. Pakai an dia. An Hisham ibn Hasan an ibn Sirin, pakai an juga di sini. Apakah langsung ketemu atau tidak, Allah taala a'lam. Pakai an, yang penting an itu dari. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahwahu, sama seperti lafaz sebelumnya. Nahwahu itu mithlahu, sama seperti redaksi hadis sebelumnya. Qala Abu Musa. Siapa Abu Musa nih? Abu Musa ini Harun ini tadi, Harun bin Abdullah, Harun ibn Abdullah. Cross check beliau. Faqultu lil Husain, aku tanyakan sama Husain. Faqultu lil Husain, ini nih Husain bin Ali al-Ju'fi ini. Karena sebelumnya Harun bin Abdullah sudah meriwayatkan dari Abu Usamah, kata Hisham ini dari Zaid. Ketika Harun ngeriwayatkan dari Husain, kok Husain ngeriwayatkannya ini dari Zaidah, Hisham bin Hasannya ini dari Ibnu Sirin, ada yang beda nih. Maka cross check lah Abu Musa ini. Siapa? Harun bin Abdullah tadi. Cross check dia, tanya sama Husain. Faqultu lil Husain, aku tanya kepada Husain, inna Aba Usamah haddatsana an Hisham an Zaid bin al-Hawari an Ibni Abbas. Ini Abu Usamah gitu kan, menyampaikan hadis ini kepada kami, ini katanya dari Hisham, dari Zaid ibn al-Hawari, dari Ibnu Abbas. Mana yang benar? Cross check dia, tanya sama siapa? Sama Husain al-Ju'fi. Lah kok antum, wahai Husain, katanya ini Hisham dari Muhammad bin Sirin. Mana yang benar? Punyanya Abu Usamah Hamad ibn Usamah yang sudah kami ambil sebelumnya, atau punya antum nih yang benar? Ini gimana nih? Saya mau cross check. Apa kata Husain al-Ju'fi? Qala hakadha haddatsana Zaidah. Demikian Zaidah menyampaikannya kepada kami. Udah, cukup di situ. Jadi siapa?
Jadi Husain bin Ali al-Ju'fi tidak langsung ngambil dari Hisham, tetapi hanya mengandalkan kabar yang beliau terima dari Zaidah. Walam yarji'. Walam yarji' apa? Husain bin Ali al-Ju'fi tadi tidak rujuk dari riwayatnya ini. Tetap dia hanya mengandalkan riwayatnya Zaidah saja, tidak cross check langsung ketemu sama Hisham bin Hasan. Sementara Abu Usamah ketemu langsung sama Hisham dengan mengatakan haddatsana. Ini aku sendiri dengar langsung. Kalau begitu, sekarang yang antum kuatkan yang mana? Berubah ijtihadnya sudah. Iya, enggak apa-apa. Qaul jadid. Jadi ada yang qaul qadim, qaul jadid, enggak apa-apa. Sebelumnya kan data belum lengkap. Ketika sudah dapat data yang lengkap, analisa semakin kuat gitu kan. Oh, ternyata yang benar adalah riwayatnya Hammad bin Usamah. Dari sini antum menguatkan kenapa kok jalurnya Hammad bin Usamah kuat. Dia langsung ketemu langsung dengan Hisham, cross check langsung, tanya langsung bahwasanya Hisham itu mendapatkannya dari Zaid. Sementara Zaidah ini menempuh yang namanya sulukul jaddah. Jadi para ahli hadis itu punya istilah kalau sulukul jaddah itu mengambil jalur yang mana perawi tersebut lebih sering gitu. Perawi tersebut lebih dikenal. Misalnya Hisham bin Hasan ini lebih dikenal periwayatannya dari Ibnu Sirin gitu kan. Ya udah, karena Hisham bin Hasan itu dikenal dari Muhammad ibn Sirin, ya udah nih dari Ibnu Sirin gitu aja gitu. Itu sulukul jaddah kayak gitu. Nafi' dari Ibnu Umar, mentang-mentang sudah Nafi', ya udah nih dari Ibnu Umar gitu aja gitu. Tanpa harus cross check langsung gitu. Atau nanti ketemu Urwah dari Aisyah gitu kan. Ya sudah Urwah dari Aisyah gitu. Padahal Urwah belum tentu semuanya itu dari Aisyah gitu. Mengambil jalur yang mana perawi tersebut sering mengambilnya, terkenal dia merupakan perawi yang punya rangkaian sanad yang terkenal gitu loh. Karena Hisham bin Hasan ini terkenal sanadnya dari Muhammad bin Sirin, inilah yang digunakan Zaidah gitu loh. Sampai di sini kira-kira yang tertuduh ini, jangan tertuduh, jelek bahasanya, terindikasi bisa belum ya? Yang terindikasi melakukan kekeliruan dalam periwayatan hadis ini siapa? Zaidah bin Qudamah. Ya, bahasanya perbaiki ya, terindikasi, jangan tertuduh. Zaidah ibn Qudamah. Jadi ini dia yang dinamakan illah. Ketika sudah ketahuan ternyata bukan ini jalurnya, tetapi ini jalurnya, di dalam jalur ini ada masalah enggak? Ada masalah. Ini keberadaan Zaid ibn al-Hawari. Kira-kira menurut antum proses yang seperti ini rumit atau tidak? Butuh kerja keras atau tidak? Butuh berpayah-payah atau tidak? Inilah yang dilakukan oleh para ulama ilal. Nah, maka salah satu ulama ilal yaitu Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dinukilkan oleh putra beliau yaitu Al-Imam Abdurrahman ibn Abi Hatim. Al-Imam Abdurrahman ibn Abi Hatim mengatakan, wasa'altu abi wa Aba Zur'ata. Aku bertanya kepada ayahku. Siapa ayahku? Yaitu Al-Imam Abu Hatim Muhammad ibn Idris Ar-Razi. Wa Aba Zur'ah, dan kepada Abu Zur'ah. Siapa Abu Zur'ah? Abu Zur'ah ini temannya Imam Abu Hatim Ar-Razi. Ini berdua terus nuntut ilmu mana-mana berdua nih. Sama seperti Al-Imam Ahmad dengan Yahya ibn Ma'in kemarin yang saya ceritakan ditendang sama Al-Imam Fadl ibn Dukain kemarin. Dari tentang hadis apa? Aku bertanya tentang hadis Rawahu Husain al-Ju'fi yang diriwayatkan oleh Husain al-Ju'fi dari Zaidah, dari Hisham, dari Muhammad ibn Sirin, dari
Abu Hurairah, qala qila ya Rasulullah, yang mana hadisnya berbunyi, wahai Rasulullah, bagaimana kita bisa berhubungan dengan istri-istri kita di surga, titik-titik-titik, ini berarti ada kelanjutan hadisnya gitu. Faqala, keduanya mengatakan hadza khata'un, ini periwayatan yang salah. Kata siapa? Kata Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zur'ah. Ini salah. Innama huwa, yang benar adalah Hisham bin Hasan dari Zaid ibn al-Ammi, Zaid ibn al-Hawari al-Ammi, an Ibni Abbas. Yang benar adalah ini Hisham dari Zaid dari Ibnu Abbas, bukan Hisham dari Muhammad ibn Sirin dari Abu Hurairah, bukan itu. Jadi sudah dijelaskan oleh Imam ahli ilal. Ahli ilal itu apa? Ahli sebab kelemahan hadis yang tersembunyi. Ini yang pakar di bidang ini, di bidang ilmu ilal itu bisa dihitung jari. Ulama-ulama mutaakhirin nggak ada yang sampai derajat ini. Ini hanya dipegang oleh ulama-ulama mutaqaddimin. Ini wafatnya Imam Abu Hatim kan 195 Hijriah. Sebentar, kayaknya salah saya ini. Kok muda banget ini? Apa? Tua banget kalau 195 Hijriah. Ini salah anunya. Ada kekeliruan di sini anu. Dia wafatnya nggak jauh beda dengan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari kan 265 Hijriah. Ini beliau wafat tahun 200-an Hijriah. Saya lupa anunya, wafatnya Imam Abu Hatim, salah nih. Bukan 195 Hijriah ya. Nanti saya benarkan di slide-nya, nanti saya cari datanya lagi anu. Baik. Jadi imam ahli ilal itu bisa dihitung jari karena jarang yang sampai pada derajat ini, yang mengetahui kelemahan hadis yang tersembunyi seperti ini. Dan alhamdulillah penjelasan para imam ahli ilal ini itu sudah dihimpunkan dalam beberapa kitab-kitab ilal. Jadi di dalam studi ilmu hadis nanti ada referensi literatur kutubul ilal, kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadis yang memiliki sebab-sebab kelemahan yang tersembunyi. Salah satunya adalah kitab Al-Ilal Libni Abi Hatim. Ini kitab ilal yang disusun oleh Al-Imam Abdurrahman ibnu Abi Hatim, putranya Imam Abu Hatim. Isinya itu adalah penjelasan-penjelasan tentang ilal-ilal hadis yang dijelaskan oleh ayahnya dan Abu Zur'ah. Ini yang disusun oleh Abdurrahman ibn Abi Hatim. Imam Bukhari itu juga punya fatwa tentang ilalul hadis. Antum nanti mau cari Imam Bukhari kalau menjelaskan tentang ilalul hadis, sebab-sebab kelemahan hadis yang tersembunyi, carinya di kitab apa? Di kitab Sahih Bukhari nggak dapat insyaallah. Tapi itu nanti dirangkum oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi punya kitab Ilal Al-Kabir, Al-Ilalul Kabir. Kitab ilal yang besar itu adalah rangkuman dari fatwa-fatwanya Imam Bukhari untuk hadis-hadis yang ada illahnya. Itu sebab kelemahan tersembunyi. Kemudian Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah, beliau juga punya kitab ilal. Insyaallah pada pertemuan kali ini saya informasikan cukup 3 kitab itu saja bagi antum yang nanti mau mengambil faidah dari contoh-contoh hadis yang ada ilalnya, yang ada sebab kelemahan tersembunyinya, yaitu kitab Al-Ilal Ibni Abi Hatim dan kitab Al-Ilal Al-Kabir lil Imam At-Tirmidzi, yang di dalamnya ada fatwa-fatwanya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian kitab Al-Ilal lil Imam Ad-Daruqutni. Jadi silahkan nanti antum luaskan bacaannya dan luaskan telaahnya nanti ke 3 kitab ini untuk melihat bagaimana kedalaman ilmunya para ulama mutaqaddimin dalam menjelaskan sebab-sebab kelemahan hadis yang tersembunyi. Adapun kalau nanti antum lihat penilaian Syekh Al-Albani rahimahullah terhadap hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Tapi kalau antum nanti mau menelaah lagi,
dasarnya Syekh Al-Albani untuk mensahihkan hadis ini itu hanya pada sanadnya saja. Iya, kalau dilihat sanad sahih gitu loh. Tetapi illal ini bukan permasalahan lihat zahir sanad, apa yang dibalik sanad tersebut. Setelah kita bongkar-bongkar yang dibalik sanad tersebut ternyata ada kelemahan gitu loh. Nah, maka kalau nanti antum coba cermati penjelasan-penjelasan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam silsilah Al-Ahadits As-Shahihah ataupun silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah, beliau itu lebih banyak mendasarkan penilaian sahih dan dhaifnya itu hanya pada sanadnya saja. Kalau hanya pada sanadnya saja, itu baru kriteria hadis yang nomor 1, 2, dan 3 saja gitu loh. Syadnya belum dan ilahnya belum gitu loh. Sementara syarat hadis sahih itu kan 5. Sanad bersambung, kemudian perawi yang adil, perawi yang dhabit gitu loh. Nah, kalau penilaian itu hanya pada sanad saja, itu baru penilaian pada 3 kriteria yang pertama. Nah, adapun nanti yang syad dan kemudian ilahnya ini perlu penelusuran yang lebih dalam lagi. Nah, maka yang demikian ini kekuatan hujjah itu masih ada pada ulama mutaqaddimin, ulama yang dahulu, karena data mereka itu lebih lengkap dan analisa mereka itu lebih dalam hal ini. Jadi yang demikian ini bukan dalam rangka saya ngajarin antum untuk ngelawan Syekh Albani, enggak gitu loh. Tetapi ini dalam rangka demikian para ulama itu berproses. Artinya ketika melihat satu kesimpulan para ulama, lihat bagaimana berproses, lihat kemudian perbandingan dari ulama-ulama yang lain, maka kemudian kita mengambil keputusan, dan beginilah seharusnya seorang talibul ilmi atau seorang penuntut ilmu itu belajar. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.